Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibaul kiram, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir di Masjid Al-Hidayah untuk melaksanakan perintah Allah, yakni menjalankan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dan fadilah daripada salat subuh berjamaah. Di antaranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin kannahu shalla lailan kullah." Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia telah melaksanakan salat malam seluruh malam, sepanjang malam, habis isya sampai jelang subuh. Walaupun tadi malam kita mungkin tidak bangun. Juga Nabi bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Fi dhamanillah wa fi amanillah, baik jaminan kesejahteraan maupun jaminan keamanan. Juga baginda Nabi berdoa untuk mereka yang umatnya yang sholat subuh berjamaah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada pagi hari. Oleh karena itu, mari pagi ini kita dalam waktu yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan taklim. Insyaallah pagi ini temanya adalah mengikuti ketetapan Allah dan Rasulnya. Surah Al-Ahzab ayat 36. Untuk itu kami mohon ada yang qori yang membacakan Quran terlebih dahulu. Kita dengarkan bareng-bareng. Silakan. Al-Ahzab 36, satu ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Ayat ini surah Al-Ahzab ayat 36 merupakan ayat yang bersifat umum dan dia menjadi kaidah yang umum untuk menjadi kaidah bagi umat Islam, tiap mukmin maupun mukminah, untuk berpegang teguh kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang kemarin saya khutbah, ini kelanjutan dari ideologi satu ini ya, meyakini ideologi dua atau ideologi tiga, ya nggak usah baca ayat ini lagi, nggak perlu baca ayat itu, nggak perlu ikut ayat Quran, nggak perlu, bebas aja semau-maunya sendiri. Tapi kalau mengikuti ideologi satu, perlu baca ayat ini. Coba kita lihat terjemahan kata perkatanya. Wa ma kana li mu'min, wa ma dan tidaklah, kana keadaannya, li mu'min bagi orang-orang mukmin, bagi seorang mukmin. Nanti ini siapa seorang mukmin diterangkan dalam tafsir. Wala mu'minah, dan seorang mukminah, ya, mukmin perempuan. Siapa dia nanti diterangkan dalam tafsir. Idza, apabila, qada, telah menetapkan Allah telah menetapkan, wa rasuluhu, juga rasulnya, amron, suatu perkara. Nah di sini umum, amron, perkara apa saja, perkara apa saja. Kalau dulu pernah kita mungkin belajar ipolek sosbut hankam. Nah perkaranya itu ipolek sosbut hankam, semuanya, nggak ada yang terlewat karena sifatnya umum ya, nakiroh itu umum. Ayyakuna lahumul khiyaratu, akan ada bagi mereka, bagi mukmin maupun mukminah, al khiyarah, alternatif,
lain. Maksudnya pilihan lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Min amrihim, dalam urusan mereka. Jadi kalau bagi yang pegang ideologi satu, ya ini. Tidak ada pilihan lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Waduh, kalau gitu perlu mengetahui ketetapan-ketetapan Allah dan Rasulnya. Ya perlu. Kalau gitu perlu ngaji. Ya perlu. Sampai kapan selesainya ngaji? Ya sampai mati gitu. Jangan malah nggak demen sama pengajian. Wa may ya'sillaha, nah, yang justru sebaliknya, yaitu yang punya alternatif yang lain, itu disebut oleh Allah sebagai maksiat kepada Allah. Dulu kita memahami maksiat itu cuma molimo, main, maling, madon, madat, itu kan. Padahal maksiat kepada Allah itu bersifat umum. Apa yang dimaksud maksiat? Yaitu punya alternatif selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Itu maksiat namanya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, kalau bahasa kita maksiat itu durhaka, faqad dhalla. Jadi bacanya kurang tepat. Jadi bacanya bukan faqad dhalla, tapi faqad dhalla. Nah, gitu. Silakan nanti dicek di YouTube Abdurrahman Sudes bacanya apa. Ya. Tapi saya sudah sering dengar bacanya faqad dhalla gitu. Maka sungguh dia telah sesat dolalan mubina. Sesatnya nyata. Bukan sesat remang-remang, tapi sesat yang nyata. Jadi menentang keputusan ketetapan Allah dan Rasulnya itu sungguh sesat dengan kesesatan yang nyata. Selama ini kita memahami sesat itu cuma aliran sesat gitu aja. Malah banyak aliran sesat pun akhirnya dibiarin aja jalan terus gitu. Ya kayak Ahmadiyah kan dilarang macam-macam, tapi masih jalan terus tuh. Ya. Padahal sesat itu artinya ya menyimpang, ya kan? Malu bertanya, sesat di jalan. Ya kalau malu bertanya, sesat di jalan. Ya, nggak mau ngaji ya sesat gitu. Karena nggak tahu jalan gitu, nggak tahu ketetapan Allah dan Rasulnya. Oke, sekarang kita lihat tafsir supaya pengetahuan kita bertambah. Ingat dulu saya sampaikan bahwa akal itu adalah fakta yang diikat oleh informasi. Fakta kita ayat Quran yang dibaca tadi. Menurut Jalalain, wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Menurut Jalalain boleh juga dibaca antakuna lahumul khiyara min amrihim. Jadi kalau yang populer tentunya ayyakuna. Tapi kalau seandainya kita sedang umroh atau haji, lalu kita bermakmum kepada orang luar negeri, lalu ada yang baca wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul khiyaratu min amrihim. Itu betul juga. Jadi jangan kemudian kita mengoreksi ayyakuna, ya enggak, ya ayyakuna boleh, antakuna juga boleh. Lahumul khiyarah, khiyarah itu apa? Ikhtiar, ikhtiar. Ada ikhtiar lain. Ya, kita biasanya kalau ikhtiar usaha ya. Nah,
Sudah masuk bahasa Indonesia ikhtiar itu usaha. Tapi sesungguhnya ikhtiar itu memilih. Ya, memilih. Min amrihim, dari urusan mereka, ada pilihan, ada ikhtiar dari urusan mereka. Pilihan yang mana? Khilafa amrillahi wa rasulih, yaitu yang bertolak belakang atau yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya Allah telah menetapkan khamr diharamkan, kita punya pilihan yang lain, khamr nggak haram, halal, ya. Kita misalnya anggota DPR, enggak lah, khamr jangan diharamkan, itu kan bisa diambil pajaknya. Nah, maka ini tidak layak orang mukmin bersikap seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan, itu kan Al-Quran zaman dulu, ya, janganlah dibatas-batasin seperti itu, maka itu bukan orang mukmin. Karena kalau orang mukmin dia langsung sami'na wa ata'na, ya. Kalau Yahudi sami'na wa asohina, yang senang berasoi itu Yahudi. Hati-hati kita jangan terpesona oleh kalimat asoi, ya kan? Asoi Pak D gitu katanya. Padahal asoi itu artinya menentang, maksiat asoi itu. Nazalat fi Abdillahi bin Jahshin wa ukhtihi Zainab. Nah, jadi asbabun nuzulnya nih, sebab turunnya ayat ini menurut tafsir Jalalain adalah berkenaan dengan Abdullah bin Jahsi. Jadi tadi ayatnya wa ma kana lil mu'min. Nah, mukmin itu Abdullah bin Jahsi. Wala mu'minatin, perempuan, ukhtuhu, saudara perempuannya Zainab binti Jahsi. Keduanya ini sepupu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab ini perempuan yang cantik, ya, bahkan mungkin dibilang sangat cantik, ya. Karena dia perempuan bangsawan. Khotobaha an-nabiyyu li Zaid bin Harisah fakariha. Baginda Nabi SAW mengkhitbah Zainab. Maka senanglah Zainab dikhitbah Nabi. Tapi ternyata bukan untuk diperistri beliau. Mengkhitbah untuk putranya, putra angkat Nabi yang bernama Zaid bin Harisah. Mungkin bapak-bapak pernah dengar nama yang terkenal sebagai panglima berumur 18 tahun, namanya Usamah bin Zaid. Usamah ini sangat disayangi Nabi. Usamah bin Zaid. Nah, itu Usamah bin Zaid itu anaknya Zaid. Zaid itu bin Harisah. Bapaknya namanya Harisah, tapi beliau diangkat oleh Nabi sebagai putra beliau. Tapi nggak bisa dikatakan Zaid bin Muhammad, nggak boleh, karena putra angkat, tidak bisa dinasabkan dan tidak bisa mewarisi. Ya. Fakari hadzalika hina alima lidhannihima qabla anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khotobaha li nafsih. Jadi keduanya, mukmin dan mukminah ini, yaitu Abdullah bin Jahsi dan saudara perempuannya
Zainab binti Jahsy itu kariha, nggak suka. Ketika mengetahui hal itu, padahal sebelumnya menyangka bahwa Rasulullah itu melamar atau mengkhidbah Zainab buat diperistri beliau. Ya perempuan Arab kalau diperistri oleh Nabi ya senengnya bukan main. Karena Nabi itu figur dambaan. Nabi itu digambarkan dalam bukunya Husin Haikal bahwa beliau itu lelaki Arab yang paling tampan, yang paling keren badannya, dadanya paling bidang. Laki-laki kalau dadanya bidang itu ya gagah gitu ya. Kalau laki-laki kerempeng kurang gagah. Jadi apalagi badannya, tubuhnya gilik, ya itu kurang. Kayak saya ini gilik gitu. Nah, kurang keren. Tapi yang kalau untuk tapi udah lewat, umur saya udah hampir 60 tahun, udah nggak bisa dibentuk lagi. Kalau punya anak umur masih 17 tahun, 18 tahun masih bisa dibentuk tuh. Suruh latihan ini perahu itu dayung itu nanti pasti lebar ininya badannya. Tapi anak sekarang kan cuma tangannya yang aktif. Ya gini-gini aktif cepet. Padahal kita harus menyiapkan generasi masa depan yang lebih kuat dari kita, lebih gagah. Ya. Nah, Rasulullah itu ya, sudah gagah, ganteng, ya, pinter, Rasul, kepala negara gitu. Karena Rasulullah di kota Madinah ini surat Ahzab berarti surat Madaniyah, bukan surat Makiyah. Ingat, Ahzab itu kenapa dikatakan surat Ahzab? Karena merujuk pada peristiwa Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena umat Islam dikeroyok oleh sekutu. Sekutu itu bahasa Arabnya Ahzab. Ya. Siapa pasukan sekutu itu? Quraisy dan pasukan Arab lainnya. Quraisynya kalau nggak salah 6.000, pasukan Arab lainnya dari luar kota Mekah itu 4.000. Makanya mereka disebut Ahzab. Tapi pasukan Ahzab ini nggak sampai perang, karena sering kita baca atau syairnya kita baca dalam takbir, ya, takbiran. Sodaqa wa'dah wa nasara abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Jadi karena dihalangi oleh Khandaq, oleh parit, ya. Nah, kembali bahwa ini Rasulullah berarti di kota Madinah. Beliau di kota Madinah itu statusnya kepala negara. Nah, ketika mereka keduanya nggak suka, bahkan saya baca dalam tafsir yang lain, itu Zainab sampai mengatakan begini, ya Rasulullah, kalau yang ini gue nggak demen gitu kira-kira ya. Bukankah engkau tahu? Nah ini, bukankah engkau tahu aku adalah sepupumu? Maksudnya dari segi level, ya, levelnya Zainab ini levelnya Rasulullah. Derajatnya bibit, bebet, bobot. Nah bobotnya ini
Beliau ini bangsawan yang tinggi. Jadi di kota Mekah itu bangsawan yang tertinggi di antara bangsawan Quraisy itu disebut Bani Hashim. Ya. Bani Hashim, kemudian Bani Abdisyam. Di antara Bani Abdisyam itu ada namanya Bani Makhzum. Di antara Bani Makhzum itu ada yang namanya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu sudah digadang-gadang menjadi raja Arab. Makanya dia keki ketika yang diberi kenabian itu adalah Rasulullah bukan dari Bani Makhzum, tapi Bani Hashim. Nah, Zainab ini Bani Hashim juga. Jadi satu bani, jadi satu level. Jadi enggak kufu kalau sama siapa? Zaid, apalagi Zaid ini Maula. Tahu Maula? Kita cuma ngerti Maulanya itu kalau lagi burdahan, Maula ya sholli wa salim. Bukan itu. Maula ini maksudnya mantan budak. Bayangin bangsawan sama mantan budak, jadi dia nggak mau. Cuma kemudian turun ayat ini, wa makana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak mukmin laki-laki Abdullah wala mu'minatin Zainab, jika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, Zainab mesti kawin sama Zaid. Ya, ayyakuna lahumul khiyarah, dia punya alternatif yang lain. Kagak mau, itu alternatif yang lain. Min amrihim. Akhirnya summa rodiya lil ayah. Kemudian keduanya yaitu Zaid dan Abdullah ridho setelah turunnya ayat itu. Wa man ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Fazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam li Zaid, kemudian Nabi mengawinkan, menikahkan Zaid dengan Zainab. Summa rafa'a basarahu 'alaiha ba'da khinin. Kemudian akhirnya diketahui setelah tempo tertentu, fawaqa'a fi nafsihi hubbuha wa fi nafsi Zaid karohataha. Ternyata Zainab itu senang dengan Rasulullah dan tidak senang dengan suaminya. Itu. Summa qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam uridu firaqaha, aku ingin mencerainya. Faqala amsik alaika zaujaka kama qala ta'ala, pertahankan istrimu gitu. Ya, pada berikutnya akhirnya lama-lama ya nggak kuat lah. Gimana sih laki-laki kalau walaupun istrinya cantik tapi nggak suka. Ya akhirnya dicerai juga. Lalu pada periode kemudian Allah memerintahkan pada Rasulullah untuk menikahi Zainab. Ini ada pelajaran tasyri, ya, pembentukan hukum, bahwa ini kesimpulannya ya, dari kenapa kok kemudian dinikahi Rasulullah, bahwa
menikahi mantan istri anak angkat itu hukumnya jais, boleh ya. Tapi menikahi mantan istri anak kandung haram selamanya. Karena yang namanya mantu dan mertua itu nggak ada mantan. Kalau suami istri bisa ada mantan. Karena cerai itu boleh. Tolak itu boleh. Ya. Sehingga ada mantan istri atau mantan suami. Udah cerai balik lagi apa boleh? Boleh. Kalau tolak, istri ditolak. Kutolak kamu misalnya. Satu. Ada masa idah. 3 kali suci. Baru seminggu udah kangen. Biasanya kan berantem panas, udah pisah aja kita. Bisa. Tapi biasanya nggak tahan lama itu. Mungkin seminggu juga udah kangen, balik lagi. Begitu disentuh istrinya, ya sudah, itu namanya rujuk. Tidak perlu ada akad nikah baru. Tapi kalau melewati masa idah, wajib ada akad nikah baru. Karena kalau sudah melewati masa idah, itu sudah boleh istrinya menikah dengan orang lain. Tapi kalau masih belum, hak dari suami, tidak boleh diganggu. Kalau masih dalam masa idah, tidak boleh orang lain masuk. Dan tolak itu hanya 2 kali, tidak boleh lebih. Artinya kalau ada tolak yang ketiga, suaminya nggak boleh balik kecuali sudah dimasukin laki-laki lain dan diceraikan. Gitu. Makanya dilarang muhalil. Ya. Kalau ada orang disuruh jadi muhalil nggak boleh, haram hukumnya. Muhalil itu berarti seorang suami sudah terlanjur lewat jatahnya, ya, dia ingin balik lagi karena ini memang putus nyambung nih, ya. Lewat jatahnya dia ingin masuk lagi, nggak bisa secara hukum, haram hukumnya, kecuali ada yang masuk terus keluar, itu namanya muhalil, yang menghalalkan. Nah kalau janjian ini sekongkol sama muhalil, itu haram hukumnya. Ya, joki. Apalagi kalau disyaratkan, kamu nikah aja ya, tapi jangan kamu tidurin istri saya. Oh itu lebih nggak boleh lagi. Muhalilnya boleh bilang, ya nanti Pak kalau ternyata enak saya lanjutin terus. Kayak gitu. Ya terutama kalau ini istrinya masih muda-muda, kalau udah bangka ya, tua bangka ya, mana ada yang enak kan gitu. Mohon maaf Bu ya, itu kalau ada ibu-ibu. Nah, jadi ini kembali adalah syariat bahwa menikahi mantan istri anak angkat itu boleh. Tapi tentunya ayat ini tidak hanya berbicara tentang itu. Menurut Ibnu Katsir, beliau mengatakan begini. Sebentar sebelumnya. Ayyakuna lahum ra'yun aw ikhtiyarun bal alaihim al-inqiyat wa taslim. Jadi kalimat ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim itu menurut As-Sabuni adalah tidak layak bagi mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara
ayyakuna lahum ra'yun aw ikhtiyarun. Tidak layak bagi mukmin itu punya pendapat atau pilihan. Jadi bal alaihim al-inqiyatu wa taslim. Tapi wajib bagi orang-orang mukmin baik laki maupun perempuan wajib untuk inqiyat. Inqiyat itu artinya terikat. Terikat, taat, wa taslim, menerima. Qala Ibnu Katsir, hadhil ayah amatun fi jami'il umur. Nah, ini yang penting diketahui. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini bersifat umum dalam seluruh urusan. Wa dzalika annahu idza hakama Allahu wa rasuluhu bi syai'in. Hal ini apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan status hukum dari suatu perkara, falaisa li ahadin mukhalafatuhu, tidak layak, tidak patut bagi seorang pun mukmin dan mukminah melakukan mukhalafah, ya, melakukan penentangan. Mukhalafah itu penentangan, pengingkaran. Wala ikhtiar li akadin, tidak boleh ada pilihan bagi seseorang atau mencari-cari hukum yang lain selain hukum Allah dan Rasulnya. Wala ra'yin wala qaulin, tidak ada pendapat, tidak ada ucapan yang menyalahi ketetapan Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalam mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ai wa man yukhalifu amrallah wa amra rasuli faqad hadha at-tariq as-sawi. Maka siapa yang menentang ketetapan Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Wa akhta'a tariqas shawab, dan menyalahi jalan yang benar. Akhta'a, kalau kalimat akhta'a atau khata' itu haram artinya. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan begini, man ihtakara fahuwa khati. Siapa yang menimbun barang, ya, yang diperlukan oleh masyarakat, misalnya beras atau minyak, ya, lagi diperlukan masyarakat, dia timbun, nunggu nanti harganya naik, maka ini disebut dalam hadis Nabi man ihtakaro, siapa yang menimbun barang fahuwa khoti, maka orang itu telah khoti, telah salah. Salah di situ berarti perbuatannya haram. Wa dhalla dhalalan bayyinan wadihan, dan dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, yang jelas. Jadi ini kembali sifat ayat ini umum berlaku pada seluruh urusan. Dan sikap iman dan takwa itu perlu atau harus kita tunjukkan dan terapkan, sebagaimana di sini coba kita bisa bayangkan bahwa Zainab dinikahkan dengan orang yang enggak sekufu, itu ridho, ya, padahal dia sudah berharap dinikahi Rasulullah, malah oleh Rasulullah dinikahkan dengan
anak angkatnya yang mantan budak. Ya. Yang namanya mantan budak, ya budak itu kan levelnya ya di bawah. Bukan orang merdeka. Orang merdeka aja ada yang nggak bangsawan. Ini bangsawan kelas tinggi. Gitu. Tapi karena perintah Allah, ya yang tadinya kariha kemudian rodya, ridho. Kenapa? Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, para sahabat Nabi ketika turun surat Al-Maidah ayat 90-91, yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, wal maisiru dan judi, wal ansobu dan menyembelih binatang untuk berhala, wal azlamu menggunakan anak panah untuk diundi di dalam berhala untuk menentukan langkah ke depan. Itu semua rijsun, merupakan perbuatan yang kotor, min amalis syaiton, bagian dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses. Maka ketika turun ayat ini, para sahabat Nabi itu semuanya taat. Padahal waktu itu yang namanya khomer itu minuman yang paling populer di kalangan bangsa Arab. Ya. Termasuk para sahabat Nabi. Ya. Ali bin Abi Thalib pun pernah minum khomer. Masih ingat ayat ya ayyuhalladzina amanu apa? La taqrabus sholata wa antum sukaro. Ya, hai orang beriman, jangan kalian mendekati sholat pada saat kalian mabuk. Mabuk itu berarti minum khamr. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Jadi dulu ada imam sahabat Nabi mengimami sholat, mungkin maghrib ya. Jadi ketika mau berangkat ke masjid dia minum. Gak tahu minum berapa botol, mabuk. Nah, ketika dia mabuk itu baca qul ya ayyuhal kafirun, ya kelibet-libet. Jadi nggak berhenti-berhenti. Nah, maka turun firman Allah, hai orang yang beriman, ya, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Berarti minum khamr itu belum diharamkan. Jadi masih halal dan merupakan tradisi orang Arab, bahkan tradisi masyarakat dunia waktu itu adalah minum khamr. Gitu. Bahkan khamr itu bisa menjadi yang harganya mahal ya, itu bisa menjadi oleh-oleh yang luar biasa. Dikisahkan bahwa ada seorang tajir, pedagang yang pulang dari luar negeri datang ke kota Madinah menemui baginda Rasulullah dan menghadiahkan khamr. Jadi Rasulullah pun dikasih hadiah khamr. Ketika sudah turun ayat itu, Rasulullah mengatakan khamr sudah diharamkan.
Jadi Rasulullah menolak. Kemudian pedagang tadi mengatakan begini, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya jual ke orang Yahudi? Lalu Rasulullah mengatakan, apa yang sudah diharamkan tidak boleh dijual. Waduh, gimana nih harganya? Harganya 10 juta. Lalu dia mengatakan begini, bagaimana wahai Rasulullah kalau saya hibahkan aja ke orang Yahudi atau hadiahkan ke orang Yahudi? Kata Rasulullah, apa yang sudah diharamkan tidak boleh dihibahkan, dihadiahkan, itu nggak boleh. Lalu dia nanya lagi, wahai Rasulullah kalau gitu saya apain? Kata Rasulullah, buang aja ke selokan. Jadi apa yang sudah diharamkan oleh Allah tidak boleh dimanfaatkan lagi, dijual nggak boleh, dihadiahkan nggak boleh. Akhirnya dibuang ke selokan. Seluruh sahabat waktu itu ada yang sedang nenggak gini, dengar itu apa? Diharamkan, dikasih tahu temannya, haram, khamr haram. Langsung dibuang. Ada yang baru dituangkan ke gelas, dibuang. Bahkan ada yang di kamar-kamar mereka, di lemari-lemari mereka dibuang, di gudang-gudang mereka dibuang semua. Sehingga terkenal waktu itu Madinah banjir khamr. Coba itu kerugian berapa berapa miliar itu. Tapi karena keimanan berapapun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang minta masa tenggang. Ya Allah, di rumah masih ada 10 botol. Nanti kalau udah selesai ya saya tidak minum lagi. Ada itu. Langsung dibuangin semua. Itu tanda keimanan. Oleh karena itu, mari kita tanamkan dalam diri kita ayat ini bahwa tidak layak bagi mukmin, laki-laki maupun perempuan, bila sudah Allah menetapkan suatu perkara, dia memilih alternatif yang lain. Ya. Ketentuan Allah dan Rasulnya itulah yang dijunjung tinggi. Bukan ketentuan PBB, Pak, bukan, ya. Bukan, ya. Jadi dengan demikian orang mukmin itu hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, independen dari yang lain. Siapapun yang lain, kita itu independen. Bahkan Nabi mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada al-khaliq. Jadi nggak ada bilang saya cuma diperintah, saya cuma diperintah. Loh, itu di dunia. Lah kamu kalau mati bagaimana? Apa masih bilang nanti kepada Allah, ya Allah saya dulu cuma diperintah. Nah, ini yang harus kita sadari. Maka kalau kemarin-kemarin kita cuma melaksanakan perintah, ya bertobat aja. Mudah-mudahan Allah menerima tobat kita. Yang ini sebenarnya ya harus kita tegakkan. Inilah yang kemarin saya sampaikan dalam khutbah. Umat ini harus mengoreksi dirinya, mesti mengikuti ideologi satu, yaitu ideologi yang mengakui keberadaan Allah Tuhan yang Maha Esa, dan sekaligus Allah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan mengakui Allah tapi menyingkirkan Allah dengan alasan saya cuma melaksanakan perintah.
Wah, perintahnya bertentangan dengan hukum Allah. Tapi gimana lagi ya? Loh, menentang hukum Allah, faqad dhalla dhalalan mubina. Itu yang harus kita baca. Makanya ngaji, jangan nyinyir kepada ngaji. Kalau nyinyir kepada ngaji ya berarti nggak tahu hukum Allah. Dan juga kalau orang nyinyir pada ngaji kan berarti nggak mau dengar Al-Quran. Padahal ada ayat, "Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka wa naqsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima kasartani a'ma wa qad kuntu basira. Kadzalika qad atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Jadi ayat-ayat ini mesti sebelum orang jadi pegawai negeri, sebelum orang jadi prajurit TNI, ini dibacakan dulu. Jadi taat kepada pemimpin, taat kepada ulil amri, bila ulil amri itu taat pada Allah dan Rasulnya. Itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Kalau kalian ada perselisihan antara kalian dengan ulil amri, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang menghukum itu hukum Allah dan Rasulnya. Kalau ini yang kita terapkan, maka insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang merdeka, independen. Tapi kalau enggak, ya kita hanya menjadi budak-budak mereka yang berkuasa. Sementara yang berkuasa itu dibudakin lagi oleh yang punya uang. Itulah yang terjadi. Nah, kita ini ingin merdeka. Merdeka dari penghambaan sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang MTS. Tahu MTS enggak? Murtad tanpa sadar. Sebenarnya murtad kita keluar dari, maksudnya syahadat kita itu batal karena menolak perintah Allah dan Rasulnya. Itu batal syahadatnya ya. Tapi enggak sadar karena tadi kalimatnya, saya cuma menjalankan perintah Pak Ustadz katanya. Masalahnya setelah itu kan nggak mau diskusi lagi. Lah perintah itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya apa enggak? Nah, selama ini yang saya tahu, pejabat-pejabat tuh nggak mau ngaji. Kiai kalau diundang oleh instansi tertentu hanya bagian doa. Bahkan ya setelah doa pulang, setelah itu yang bahas nggak ngerti Islam. Wah, kacau ini. Mudah-mudahan kita melahirkan generasi-generasi berikutnya yang perhatian ya kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang menyelamatkan kita, yang iman, yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Itu satu-satunya bekal kita di akhirat nanti ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.